Amin. Terima kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada fakta-fakta ini yang perlu kita cermati. Yang pertama, ada gempa bumi yang hebat. Kemudian, yang berikutnya adalah turunnya malaikat dari surga. Kemudian fakta berikutnya adalah batu penutup kubur terguling terjadi sesudah kubur Yesus menjadi kosong. Nah, fakta-fakta ini bukan yang menyebabkan Yesus bangkit. Jadi jangan dibalik ya mengenai fakta kebangkitan. Yesus bangkit bukan karena gempa bumi yang hebat, bukan. Yesus bangkit bukan karena malaikat dari surga turun dan menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Lalu hal berikutnya yang ingin saya beritahu. Kebangkitan Yesus bukan terjadi pada hari Minggu pagi-pagi, bukan. Nanti kita akan lihat hal ini. Dalam Kejadian 1 ayat 2 sampai 4, ya, saya mau ayat ini kita lihat sebentar. Ini konteks yang penting. Kejadian 1 ayat 2 sampai 4. Alkitab berkata, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika gelap gulita masih menutupi samudra raya, Allah menciptakan terang. Lalu terang itu bersinar di antara kegelapan. Nah, ayatnya yang hampir sama bisa kita temukan di dalam Yohanes 1 ayat 5. Firman Tuhan katakan, Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi terang Allah itu berkuasa membuat kegelapan menjadi sirna. Karena ada terang Allah, maka kegelapan berlalu. Karena ada terang Allah, maka semua kegelapan bisa dihalau. Nah, saya mau katakan konteks ini. Yesus bangkit ketika semua mata tidak menyaksikannya. Ketika hari masih gelap. Jadi Yesus bangkit ketika hari masih gelap. Bukan ketika fajar menyingsing. Bukan ketika matahari muncul. Tapi ketika kegelapan itu ada, maka Yesus bangkit. Sesuai konsep tadi. Kebangkitan Yesus menghalau gelap. Ada amin? Coba katakan kepada sebelah kiri dan kanan. Kebangkitan Yesus menghalau kegelapan. 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus menghalau segala kegelapan. Menghalau segala kegelapan. Jadi sudah mengerti ya. Jadi bukan pagi-pagi. Tetapi saat hari masih gelap. Makanya saya mau bilang. Yesus tuh bangkit sesudah Sabat Yahudi
berakhir. Kapan itu Sabat Yahudi berakhir? Hari Sabtu jam 6 sore. Jadi Yesus bangkit di situ, bukan pagi-pagi. Nanti faktanya akan kita lihat. Kronologinya begini. Yesus disalibkan dan mati hari apa? Hari apa? Rabu. Rabu, Rabu. 14 Nisan. Yesus disalibkan. Karena apa? Dari mana kita tahu hari Rabu? Karena kebangkitan Yesus, pengorbanan Yesus terkait dengan kisah perjanjian lama, Paskah Yahudi. Keluaran 12 itu jawabannya. Jadi Keluaran 12 ayat 3, Tuhan suruh menyediakan anak domba tanggal 10 Nisan. 10 Nisan itu hari Sabtu. Sabat pertama, Sabat Hagadol. Jadi kalau kita hitung, anak domba disembelih itu tanggal 14. Senja menjelang Paskah tanggal 15. Nah, Yesus itu anak domba Paskah, makanya dia mati harus tepat tanggal 14 Nisan, hari Rabu. Begitu. Kemudian Yesus katakan apa? Tubuhnya akan ada di dalam kuburan berapa lama? 3 hari 3 malam. 3 3 malam. hari 3 malam. Dari mana kita tahu? Matius 12 ayat 40. Jadi 3 hari 3 malam itu kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Tubuh Yesus harus diturunkan hari Rabu. Sebelum hari Kamis Paskah, karena ada Sabat. Kalau tubuh Yesus tidak diturunkan, maka mayat Yesus itu akan tergantung di kuburan. Begitu? Nah, kalau mayatnya tergantung di kuburan, ini akan mempermalukan rencana tubuh Yesus akan terlihat membusuk. Nggak mungkin terjadi seperti itu. Yesus sudah menubuatkan. Tubuhnya berada di kuburan 3 hari 3 malam. Matius 12 ayat 40. Makanya hari Kamis itu, sebelum hari Kamis, tubuh Yesus dikubur. Jadi pas hari Kamis, 1 hari, 1 malam. Hari Jumat, 1 hari 1 malam. Sudah 2 malam. 2 hari 2 malam. Hari Sabtu, 3 hari 3 malam. Setelah Sabat, Yesus bangkit. Nah, ini kebenaran ini tidak dimengerti orang. Karena mereka menghitung kalau Rabu mati, maka Yesus bangkit hari Senin. Ya nggak bisa begitu. Karena orang Yahudi menghitung hari sunset to sunset. Jadi dari jam 6 malam sampai jam 6 lagi berikutnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita mengujinya, fakta ini. Yohanes 20 ayat 1, coba lihat. Yohanes 20 ayat 1, kita uji. Ada yang mau bacakan ayat ini untuk saya? Silakan. Yohanes 20 ayat 1. Silakan bacakan. Bantu saya. Yang sudah ketemu bisa baca. Yohanes 21. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Oke. Nah, King James Version, versi bahasa Inggris bilang, the first day of the week comes Mary Magdalene early, when it was yet dark. Jadi, hari Minggu masih gelap, Minggu pagi, dia pergi ke kuburan. Berani juga ini Mary Magdalena. Siapa yang berani pergi ke kuburan? Orang baru mati. Coba saya tanya, ada yang berani pergi ke kuburan? Orang baru mati, terus gelap-gelap buta pergi ke kuburan. Nggak ada yang berani, saudara. Iya kan? Siapa yang berani? Masa mau ngapain? Mau pergi ke kuburan gelap-gelap buta? Ya kan, paling kita pergi ke kuburan kalau udah terang. Nah, Mary Magdalena pergi ke kuburan gelap buta, hari Minggu, pagi buta. Alkitab katakan dalam bahasa aslinya, dikatakan the first day itu adalah
tediaton, sabaton. Jadi kata sabaton ini adalah kata jamak sabat, sabat. Maksudnya apa? Jadi Yesus itu mati di antara dua sabat. Ada sabat apa? Kamis, dan ada sabat Sabtu. Begitu. Makanya dibilang di sini, Yesus mati pada hari persiapan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 31, Yesus mati hari persiapan. Bukan persiapan sabat Jumat, tapi persiapan sabat Kamis. Karena apa? Karena hari Kamis nanti itu, sabatnya itu 15 Nisan, adalah sabat yang khusus. Sabat Paskah atau hari pertama roti tidak beragi. Ya, ingat baik-baik hal ini. Jadi ketika Maria Magdalena pergi pagi-pagi pada hari masih gelap, Alkitab memakai kata di situ proi. Proi itu adalah waktu jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Tepatnya begini, di dalam bahasa aslinya dibilang seperti ini. Tedemiaton, sabaton Maria, he Magdalene, ercetai proi. Gitu. Ada kata proi di situ, skorias. Begitu ya. Jadi ada kata proi. Proi itu pagi-pagi buta jam 3. Tapi karena dikatakan masih gelap, maka tidak mungkin jam 6. Maria pergi itu di antara jam 3 sampai kurang jam 4. Nggak tahu, kalau di Manado jam 5 masih gelap nggak? Masih gelap ya? Kalau di Jakarta masih gelap nggak jam 5? Masih gelap nggak? Yang tinggal? Gelap, ya. Masih gelap ya? Kalau di Belanda sama di Australia beda. Kalau musim panas, itu kita lebih cepat. Kadang-kadang musim panas itu jam 9 malam masih ada matahari. Jadi beda. Jadi saya tidak bisa tanya dengan 4 musim. Nggak bisa. Jadi orang yang tinggal juga di benua yang tidak ada matahari, kadang-kadang sudah gelap buta. Masih jam 4 sore gelap buta. Tapi kalau matahari bersinar, mereka jam 12 malam masih ada matahari. Begitu. Jam 12 malam. Jadi begitu. Saya nggak bisa tanya kepada yang 4 musim. Tapi di Indonesia 2 musim, waktunya seperti itu. Nah, jadi di sini hari pertama minggu itu dimulai kapan? Dimulai kapan hari Minggu itu? Dimulaikan hari Sabtu lewat jam 6. Menurut waktu daripada orang Yahudi. Bukan berganti jam 12 malam. Begitu. Nah, saudara, Alkitab berkata di sini bahwa ketika Maria Magdalena datang, gelap-gelap hari Minggu, Yesus sudah tidak ada di kubur. Jadi bukan bangkit pada hari Minggu itu, tetapi Yesus sudah lama bangkit. Ketika Sabat lewat, jam 6 sore, hari sudah berganti Minggu, atau Alkitab katakan temiaton sabaton, itu Yesus sudah keluar dari kuburan. Jadi yang membuat Yesus keluar dari kuburan apa? Apakah batu yang terguling? Apakah batu yang terguling? Bukan. Apakah gempa bumi? Batu. Bukan. Apakah malaikat yang turun? Bukan. Yesus bisa menembus tempat. Ketika Yesus bangkit, dia keluar dari kuburan. Kuburannya masih tetap tertutup. Jadi malaikat bukan membuka batu untuk Yesus keluar. Tidak. Batu dibuka supaya manusia tahu Yesus sudah bangkit. Amin. Begitu. Gempa bumi terjadi supaya manusia tahu Yesus sudah bangkit. Tapi Yesus tidak dibangkitkan oleh malaikat. Yesus membangkitkan dirinya sendiri.
Amin, saudara. Nah, itulah Yesus yang kita sembah. Dia bisa memberikan nyawanya, dia bisa mengambil nyawanya sendiri. Dia bisa menyerahkan nyawanya untuk dibunuh, tapi dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Itu membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah manusia 100% dan Allah 100%. Jadi tidak seperti kita. Nah, kemudian saya mau katakan ini, Yohanes menulis fakta yang lebih awal dari penulis lain. Kalau penulis lain tidak menuliskan fakta ini, tapi Yohanes katakan masih gelap, Maria pergi ke kubur. Jadi orang yang pertama berkunjung ke kubur Yesus itu siapa? Maria Magdalena. Orang yang pertama tahu kubur Yesus kosong adalah Maria Magdalena. Nah, yang lebih tepat harus dikatakan di sini batu itu diangkat, gitu ya, terguling, bukan diambil dari kubur. Jadi batu itu diangkat oleh malaikat. Batu itu besar sekali yang menutup kubur Yesus. Kalau batu tidak dibuka, Maria tidak pernah tahu Yesus sudah bangkit. Jadi fakta itu menolong kita mengerti bahwa apa yang terjadi, mujizat yang terjadi itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan mujizat. Tuhan yang melakukan mujizat bagi kita. Bisa jelas hal ini ya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak membutuhkan mujizat. Jadi Yesus tidak perlu kita mengakui dia sebagai Tuhan. Dia sudah Tuhan. Seperti orang-orang bilang, Yesus itu dijadikan Tuhan karena kita ngaku-ngaku dia Tuhan. Tidak. Mujizat itu dikerjakan untuk kita. Jadi kubur dibuka supaya kita tahu di dalamnya tidak ada isinya. Dia sudah bangkit. He is risen. He has risen. Katakan kepada sebelah kiri dan kanan, Yesus sudah bangkit. 1, 2, 3. Yesus sudah bangkit. He is risen. Nah, kalau dia sudah bangkit, apalagi yang kita mau takutkan? Coba. Maut sudah dikalahkan dia. Iya kan? Justru itu, kubur dibuka untuk membuat kita orang yang tidak percaya tahu bahwa kubur itu tidak ada isinya lagi. Jadi dia sudah lama bangkit. Pada saat sabat berganti, dia bangkit. Maria baru datang besok harinya. Nah, saudara, kesaksian Matius bilang apa? Matius 28, ayat 1 dan 4. Boleh satu orang bacakan? Matius 28, 1-4. Boleh bacakan? Silakan. Siapa yang sudah ketemu? Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilau dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Nah, Amin. itu kan. Jadi di sini sebenarnya batunya itu diangkat. Ya, dikatakan pertama ada gempa bumi yang hebat. Lihat, di dalam Matius ini dicatat menyingsing fajar, tapi Yohanes tadi mencatat lebih awal lagi. Maria datang bahkan hari masih gelap. Yesus sudah tidak ada di kubur itu. Jadi terjadi gempa bumi, malaikat Tuhan turun dari sorga, malaikat Tuhan menggulingkan batu itu, batu penutup kubur Yesus, penjaga-penjaga kubur menjadi takut dan tidak berdaya. Sekali lagi, ini bukan penyebab kebangkitan Yesus. Faktanya apa? Ayat 6, Matius 28 berkata, Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring.
Jadi malaikat membuka kubur Yesus untuk mengundang murid Yesus melihat bahwa Yesus tidak ada di sana. Jadi kubur itu sudah kosong. Sesuai dengan fakta 3 hari, 3 malam, maka dia keluar dari kubur tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan tepatnya Yesus bangkit. Saya tidak mau berkata bahwa saya orang yang paling tahu dia bangkit sesudah Sabat itu, tidak. Tapi saya memperkirakan bahwa karena Sabat sudah selesai, ya, Sabat itu tidak boleh bekerja, maka saat itulah Yesus bangkit. Yesus tidak mungkin bangkit pada hari Sabat, karena hari Sabat itu hari beristirahat. Nah, Allah akan tunduk pada hukum yang dia sendiri beritakan. Allah tidak mau atau tidak bisa melanggar hukum itu. Ada hal yang tidak bisa dilakukan Allah. Apa? Allah tidak bisa mendustai firman-Nya. Allah tidak bisa membantah firman-Nya. Jadi firman yang ditulis akan tetap berlaku sampai selama-lamanya. Nah, nubuat itu digenapi. Begitu. Yang tertinggal tadi kita nonton di video apa? Yang tertinggal? Kain kafan dan kain kepala. Tubuhnya tidak ada di situ. Tubuh Yesus tidak busuk. Orang mati 3 hari, 3 malam. Coba pergi cek kuburan orang mati 3 hari, 3 malam. Kita sendiri takut. 3 hari, 3 malam. Itu perutnya sudah pecah. Di mana-mana. Sudah hancur. Itu ulat-ulat sudah makan. Tapi tidak ada sama sekali yang tertinggal di kubur Yesus. Yesus pergi dengan tubuh kemuliaannya yang bisa menembus segala sesuatu. Jadi saya mau beritahukan beberapa hal ini. 1, terang akan menyingkapkan semua kegelapan. Ada amin? Ya, kalau kita belajar sound doktrin, maka sound doktrin itu akan membuat hidupmu menjadi terang. Katakan terang, coba. Terang, menerang. Makin lama makin terang. Terang. Bukan makin lama makin loyo. Orang yang ikut sound doktrin itu makin lama terang. Terang terus. Itu Philips, lampu bohlam. Tapi kalau sound doktrin itu makin lama makin terang, bukan makin lama makin loyo. Makin lama makin saya nggak lihat lagi di kebaktian. Ini bukan murid sound doktrin ini kalau begini. Kenapa? Karena makin lama makin loyo. Alkitab katakan terang akan menyingkapkan semua kegelapan. Bagaimana yang di Sintang? Saya mau tanya. Bersemangat nggak? Makin lama makin terang. Makin lama makin bersemangat. Coba mau lihat dulu di Sintang. Apakah bersemangat ini? Haleluya. Coba lihat dulu Sintang. Ini katanya Bu Rina bilang rumahnya ini harus dibikin lebih besar lagi. Dia ternyata salah ukur. Ternyata Bu Rina ini dia sudah buat rumahnya besar, tapi ternyata kurang besar. Jemaat yang datang lebih banyak daripada rumahnya. Saya berdoa supaya Pak Sanen akan membuat lagi lebih besar. Yang belakang itu kalau masih ada tanah sisa, harus dibobol semua. Dibuat lebih besar lagi. Ini kayak tadi, jadi terang menyingkapkan kegelapan. Yang kedua, catat ini 3 hal prinsip yang paling akhir saya mau katakan. 1, terang akan menyingkapkan semua kegelapan. Jadi di sound doktrin tidak ada yang gelap-gelap. Tidak ada yang gelap-gelapan. Harus terang-terangan. Betul begitu Pak Peter? Benar atau betul? Amin. Bukan saya mau bilang Pak Peter udah gelap-gelap. Enggak, saya cuma tanya Pak Peter semangatnya begitu. Yang kedua, Allah selalu berada di depan rencanamu. Allah tidak pernah terlambat. Begitu, lihat, Maria baru datang, Yesusnya sudah bangkit. Jadi saya mau beritahu, apapun rencanamu, Allahmu tidak pernah terlambat. Katakan kepada sebelah kiri dan kanan kepada dirimu sendiri, Allahku tidak pernah terlambat. 1, 2, 3. Allahku tidak pernah terlambat. Mana suaranya? Kok nggak kedengaran? 1, 2, 3. Allahku tidak Terlambat. Kita yang terlambat, betulan. Kita bikin rencana,
rencana kita kurang. Tadi Bu Rina sudah bilang, ternyata rumahnya yang sudah dipikir besar, masih kurang besar. Berarti ini masih mau membangun lagi ceritanya. Ya, ketiga, yang ketiga prinsip terakhir. Allah membuka pintu bagimu untuk membuktikan janjinya. Allah kita itu adalah Allah yang membuka pintu. Batu yang besar itu dibukakan untuk kita, supaya kita bisa melihat. Begitu. Jadi kalau ada penghalang, Tuhan buka, supaya kita bisa lihat Tuhan genapi janjinya dalam hidupmu. Coba katakan, Allah membuka pintu bagiku. 1, 2, 3. Allah membuka pintu. Allah membuka pintu bagiku. Amin. Amin. 3 hal itu ya, ingat ya. 3 hal itu ingat ya. Tuhan terang menyingkapkan kegelapan. Kedua, tadi Allah berada di depan rencana kita. Ketiga, Allah membuka pintu bagi kita. Baik, sekarang kita akan siapkan perjamuan Tuhan. Kita akan sama-sama melakukan perjamuan Tuhan, memperingati akan kebangkitan Yesus ya.